Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul Strategi Ekspor PT Kopi Nusantara ke Pasar Timur Tengah. Indonesia merupakan salah satu produsen kopi terbesar di dunia dan memiliki berbagai jenis kopi berkualitas tinggi yang sudah dikenal secara internasional. Salah satu kopi unggulan Indonesia adalah Arabica Gayo yang memiliki cita rasa khas dan nilai jual tinggi. Sementara itu, kawasan Timur Tengah khususnya Uni Emirat Arab atau UEA dan Arab Saudi memiliki permintaan kopi yang terus meningkat sehingga menjadi pasar yang potensial. Namun, dalam proses ekspornya, PT Kopi Nusantara menghadapi berbagai tantangan seperti regulasi, persaingan global, distribusi, dan perbedaan budaya bisnis. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh Tias. Yang selanjutnya yaitu hambatan ekspor ke Timur Tengah. Pada proses ekspor ke Timur Tengah terdapat beberapa hambatan. Yang pertama yaitu regulasi dan sertifikasi halal. Sertifikasi halal dari Indonesia belum tentu langsung diakui oleh negara tujuan. Sebagai contoh, Uni Emirat Arab mewajibkan sertifikasi halal yang diakui oleh EIAC. Sedangkan EIAC sendiri adalah lembaga akreditasi di Uni Emirat Arab yang memastikan sertifikat halal sesuai dengan standar yang berlaku di negara tersebut. Yang kedua yaitu persaingan global. PT Kopi Nusantara harus bersaing dengan negara eksportir kopi besar seperti Brazil dan Ethiopia yang memiliki kapasitas produksi yang tinggi. Yang terakhir yaitu resiko distribusi dan geopolitik. Ketergantungan pada distributor dapat memicu konflik bisnis, sedangkan kondisi geopolitik dapat meningkatkan biaya logistik dan menghambat pengiriman. Yang selanjutnya adalah peluang ekspor ke Timur Tengah. Meskipun terdapat beberapa hambatan, peluang ekspor ke Timur Tengah juga sangat besar. Alasannya yang pertama yaitu konsumsi kopi di negara GCC terus meningkat. Yang kedua adalah Uni Emirat Arab berperan sebagai pusat perdagangan atau hubungan yang dapat membuka akses ke negara-negara lain seperti Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Bahrain, dan Oman. Yang terakhir yaitu meningkatnya tren specialty coffee atau kopi premium yang memiliki kualitas dan cita rasa yang khas. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai strategi ekspor oleh Vinda. Di sini ada strategi ekspor. Yang pertama itu adalah direct ekspor atau ekspor langsung, di mana perusahaan menjual produknya langsung ke pembeli di luar negeri tanpa perantara. Keunggulan dari strategi ini adalah perusahaan memiliki kontrol penuh terhadap harga, merek, dan hubungan dengan pelanggan. Namun strategi ini juga memiliki kelemahan, yaitu membutuhkan biaya pemasaran yang besar, administrasi yang lebih rumit, dan risiko pembayaran yang harus ditanggung sendiri. Oleh karena itu, strategi ini dinilai kurang cocok bagi PT Kopi Nusantara yang masih berada pada tahap awal ekspansi. Alternatif lainnya adalah menggunakan distributor lokal dan kantor perwakilan. Distributor lokal memiliki jaringan pasar yang luas serta memahami budaya dan regulasi setempat, sehingga dapat mempercepat masuknya produk ke pasar. Namun terdapat risiko ketergantungan pada distributor dan potensi konflik bisnis. Sementara itu, kantor perwakilan memberikan kontrol yang lebih besar, tetapi membutuhkan investasi dan biaya operasional yang tinggi. Berdasarkan analisis yang dilakukan, strategi yang paling direkomendasikan adalah menggunakan distributor lokal. Strategi ini lebih realistis dan efisien karena dapat mengurangi biaya investasi awal serta memanfaatkan jaringan distribusi yang sudah tersedia. Untuk mendukung strategi ini, perusahaan perlu melakukan due diligence atau proses pemeriksaan dan evaluasi calon mitra bisnis sebelum menjalin kerjasama terhadap distributor, membuat kontrak yang jelas, dan memastikan seluruh persyaratan sertifikasi terpenuhi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Laili. Selanjutnya, penyesuaian produk terhadap pasar Timur Tengah. Agar produk PT Kopi Nusantara dapat diterima dengan baik di pasar Timur Tengah, diperlukan beberapa penyesuaian produk. Dari sisi kemasan, informasi produk sebaiknya menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris agar lebih mudah dipahami oleh konsumen setempat. Selain itu, asal kopi, profil rasa, serta proses produksi juga perlu dicantumkan secara jelas untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk. Kemudian dari sisi sertifikasi,
Perusahaan harus memastikan bahwa sertifikat halal yang dimiliki dapat diakui oleh negara tujuan ekspor. Hal ini penting untuk menghindari hambatan dalam proses impor maupun pemasaran produk. Selanjutnya, dari sisi branding, kopi Arabica Gayo dapat diposisikan sebagai specialty coffee premium yang memiliki cita rasa khas dan identitas yang kuat sebagai kopi unggulan dari Indonesia. Dengan strategi tersebut, produk akan memiliki nilai tambah dan daya saing yang lebih baik di pasar Timur Tengah. Jadi, penyesuaian kemasan, sertifikasi, dan branding merupakan langkah penting agar produk lebih mudah diterima dan mampu bersaing di pasar internasional. Penyesuaian produk diperlukan karena konsumen luar negeri memiliki kebutuhan, preferensi, dan standar yang berbeda dengan konsumen di Indonesia. Mitigasi risiko keuangan dan sengketa. Dalam kegiatan ekspor, terdapat berbagai risiko yang dapat dihadapi oleh perusahaan, seperti risiko gagal bayar maupun sengketa bisnis dengan mitra di luar negeri. Oleh karena itu, diperlukan berbagai langkah mitigasi untuk meminimalkan risiko tersebut. Salah satu solusi yang dapat digunakan adalah Letter of Credit atau LC, yaitu metode pembayaran yang melibatkan bank sebagai pihak penjamin. Dengan menggunakan LC, eksportir memiliki kepastian yang lebih besar untuk menerima pembayaran setelah memenuhi dokumen yang dipersyaratkan. Selain itu, perusahaan juga dapat memanfaatkan asuransi ekspor dari LPEI atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Asuransi ini berfungsi untuk melindungi eksportir dari risiko gagal bayar yang dilakukan oleh pembeli yang berasal dari luar negeri. Untuk mengurangi potensi sengketa, perusahaan juga perlu mencantumkan klausul arbitrase dalam kontrak. Klausul ini berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa secara internasional apabila terjadi perselisihan antara eksportir dan importir. Dengan penerapan penggunaan LC, asuransi ekspor, dan klausul arbitrase, PT Kopi Nusantara dapat menjalankan kegiatan ekspor dengan lebih aman dan terhindar dari kerugian yang tidak diinginkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yuni Mutiara. Analisis penyebab sengketa. Terdapat beberapa penyebab utama sengketa dalam ekspor. Di antaranya adalah perbedaan penafsiran isi kontrak, ketidaksesuaian kualitas produk, sertifikasi halal yang tidak diakui, dan tidak adanya pembagian risiko yang jelas. Akibatnya, dapat terjadi penundaan pembayaran, terganggunya hubungan bisnis, hingga kerugian finansial. Untuk sengketa ini sering muncul karena isi kontrak dianggap berbeda oleh masing-masing pihak, sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Pembelajaran kontraktual ekspor. Ada beberapa pelajaran penting yang dapat diambil. Pertama, melakukan verifikasi regulasi negara tujuan sebelum pengiriman. Kedua, menyusun kontrak yang jelas dan rinci mengenai spesifikasi produk serta dokumen yang diperlukan. Ketiga, menerapkan manajemen risiko melalui asuransi dan pengaturan pembagian risiko logistik. Rencana ekspansi jangka panjang. Pada tahap pertama, perusahaan fokus pada sertifikasi dan kemitraan melalui seleksi distributor dan audit halal. Pada tahap kedua, perusahaan mulai melakukan penetrasi pasar dengan mendistribusikan kopi Gayo Premium ke jaringan retail dan kedai specialty kopi di Uni Emirat Arab. Nah, pada tahun kedua, perusahaan berfokus pada branding regional melalui pameran internasional dan peluncuran produk baru. Kemudian pada tahun ketiga direncanakan pembukaan kantor perwakilan di Dubai untuk mengontrol distribusi secara langsung ke negara-negara GCC. Sebagai kesimpulan, Timur Tengah merupakan pasar yang sangat potensial bagi ekspor kopi Arabica Gayo. Strategi penggunaan distributor lokal menjadi pilihan yang paling efektif karena lebih efisien dan sesuai dengan kondisi perusahaan.
Namun keberhasilan ekspor tetap bergantung pada kepatuhan terhadap regulasi, penyesuaian produk, keamanan transaksi keuangan, dan penyusunan kontrak yang jelas. Dengan strategi yang tepat, PT Kopi Nusantara memiliki peluang besar untuk berkembang di pasar Timur Tengah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.